program kerja sumber daya manusia terkait training di kelas dasar organisasi. Objektivitasnya kaderisasi untuk anggota di kami diharapkan melaksanakan diklat pada setiap anggota di internal. Dan performance measurementnya yang pertama, agenda dari PC itu hanya 2 orang. Yang kedua, membuat jadwal dasar membuat jadwal diklat dasar mengacu pada jumlah anggota per departemen. Yang ketiga adalah saya ke bakor, bagaimana cara mengirim perwakilan anggota ke LAN dengan dasar schedule tersebut ya Pak. Nah targetnya semua anggota mendapatkan pengetahuan dasar-dasar berorganisasi. Dan yang kedua, pembuatan jadwal sekarang sudah dilakukan. Yang ketiga, PUKIP mengirim 2 anggota untuk ikut diklat dasar sudah dijalankan Pak. Budgetnya setiap bulan dari PC pasti akan mengadakan diklat dasar, yaitu perwakilan 2 orang anggota. Pembuatan jadwal sudah dilakukan. Dan kedua, budget setiap ada pada agenda PC hanya 2 orang Pak. Nah yang rencana tindak lanjut kami, yang pertama RTL itu target PUK 50% per tahun dari jumlah anggota. Yang kedua, mengingat diklat PC hanya 2 orang, maka PUK akan mengadakan diklat dasar internal. Nah dari perjalanan program kerja, kami mencoba membuat Oh ini pakai PowerPoint. Oh ini di sini. Manual. Ya, ini pembuatan PICA, Problem Identification Correction Action. Kami mempunyai masalah dengan target PUK untuk diklat dasar organisasi itu 50% dari jumlah anggota per tahun. Nah, dengan adanya perwakilan di PC hanya 2 orang, maka kami membutuhkan waktu banyak ya Pak. Mungkin sampai 50 tahun juga belum akan selesai itu anggota di diklat. Nah penyebabnya itu tadi yang saya bilang, banyak yang anggota yang belum training diklat dasar. Tindakan perbaikannya, kami akan mendata jumlah anggota yang belum diklat dasar. Yang kedua, membuat schedule diklat. Yang ketiga, menentukan waktu untuk tempat dan pelaksanaan diklat. Yang keempat, menyusun anggaran training. Yang kelima, komunikasi dengan PC terkait trainer atau narasumber. Itu bisa dilihat Pak dari PIC-nya. Yang pertama dari sekretaris, kedua bidang 1 Setiawan, selanjutnya ketua Adi Purnomo dan semua jajaran PMK. Dan dari sini saya mencoba sedikit membuat grafik, bisa dilihat ya Pak, angkanya gapnya sangat jauh. Dalam setahun hanya 22 orang diklat dasar di perwakilan PC Pak. Untuk itu kami harus mengejar GP 403 orang, itu di mana harus mendapatkan pendidikan latihan dasar organisasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rizky, punten ya saya komentari ya. Jadi biar gak confuse, tadi kan di awal digabung antara diklat PC dengan diklat internal ya. Karena diklat PC tidak mengcover semua anggota, akhirnya membuat diklat sendiri kan, mandiri. Nah maksud saya, untuk program kerja berarti langsung saja diklat yang dilakukan secara mandiri. Nah kemudian tujuannya apa? Performa soalnya apa saja? Ini adalah bagian dari performa soalnya nih, yang mendata jumlah, membuat schedule, membuat materi dan sebagainya ya. Tapi ini sebenarnya menjadi program kerjanya. Nah, PIK-nya baru misalnya nih sudah menentukan training di Klasar di tanggal berapa misalnya nih. Contoh misalnya tanggal 20 Februari. Nah, kemudian dia tercapai Pak. Baru ini menjadi masalahnya. Di Klasar anggota tanggal 20 Februari tidak bisa dilaksanakan. Sebabnya apa misalnya? Anggota ataupun misalnya dari Bakor belum mengirimkan anggotanya, nama-nama anggota. Seperti itu. Tapi secara effortnya, secara usahanya saya apresiasi ya bahwa
teman-teman BPN Inok ini sudah bisa mengimprove nih, ada tambahan itunya ya nggak, ada grafiknya luar biasa kan, artinya semangat untuk membuat program kerjanya bagus. Tadi masukannya, kalau memang ini adalah program kerja yang terkait di kelas secara mandiri, itu menjadi program kerjanya, jangan dicampur dengan di kelas yang dari PC gitu Bung ya. Baik, terima kasih Bu Rizky atas presentasinya. Aplaus lagi buat Bu Rizky. Selanjutnya